selaku narasumber kegiatan parenting hari ini. Yang saya hormati semua ibu guru TKIT Permata Kota Probolinggo. Yang saya hormati Ibu Adelina selaku Ketua Komite Sekolah beserta seluruh jajaran pengurus. Dan yang saya hormati pula ayah dan bunda yang sudah berkenan hadir untuk mengikuti acara kegiatan parenting perdana kita hari ini. Tidak ada kata-kata yang indah selain mengucapkan rasa syukur alhamdulillah atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya yang telah Allah berikan kepada kita semua pada pagi hari ini, Sabtu 16 Oktober 2021, kita masih diberikan kesempatan, diberikan sehat untuk bisa bertemu dalam via Zoom di acara parenting. Tak lupa sholawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya. Beliau senantiasa selalu membimbing kita, mengajarkan syariat Islam kepada seluruh umatnya, hingga sampai saat ini kita bisa terus mengamalkannya. Ayah, bunda yang kami hormati, pada kesempatan ini saya selaku pemandu acara akan menyampaikan terlebih dahulu rangkaian parenting pada pagi hari ini dengan mengambil tema mendidik dan mengasuh buah hati sesuai dengan akhlak Rasulullah. Di antaranya, 1. Pembukaan, 2. Sambutan Ibu Kepala Sekolah TKIT Permata, yang ketiga, materi inti parenting oleh Ustadz Tauhid SSSPD. Yang keempat adalah sesi tanya jawab. Yang terakhir adalah penutup dan doa. Ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang kami hormati, marilah kita mulai buka acara ini dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, yaitu surat Luqman yang akan disampaikan oleh Ibu Puspa. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Allazina yuqim hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Maju ke cah. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudaw wa rahmatan. Oh, ada mutura, kamu. Ya. Nah. Alladzina yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat. Wa minan nasi may yaqulu wa minan nasi may yastari lahwal hadis
lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmi wa yattahidaha huzwa ulaika lahum adabun muhin. Merekalah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa idza tudla alaihi ayatuna walla mustakbirun ka'allam yasma'ha ka'anna fi udhunaihi waqra wa basyirhu bi'adzabin alim. Dan di antara manusia, orang-orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olokan-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Ibu Puspa yang telah menyampaikan ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan bagi yang membaca maupun yang mendengarkannya mendapatkan imbalan pahala di sisi Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah TKIT Permata. Kali ini akan diwakilkan oleh Ibu Halimat Sa'diah. Mohon dimaklumi Ayah Bunda bahwasannya hari ini Ibu Titis selaku Ibu Kepala Sekolah tidak bisa hadir karena ada amanah yang lain. Begitu juga dengan Bu Titin selaku walas dari B1 dan Ibu Ani Indraswari wali kelas dari Asia. Kepada Ibu Halimat Sa'diah kami persilahkan. Terima kasih untuk Bu Uut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil haq yusirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ayah Bunda yang dirahmati Allah, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, baik itu sehat, Islam, dan nikmat iman. Ya, karena nikmat kesehatan tersebut, kita bisa bertatap muka meskipun lewat virtual. Semoga acara ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalannya. Ayah Bunda yang dirahmati Allah, sebelumnya kami sampaikan terima kasih atas kehadiran Ayah Bunda di acara parenting virtual ini. Insya Allah acara ini akan kita adakan setiap bulan. Ayah Bunda yang dirahmati Allah, di sini kami mewakili Ibu Kepala Sekolah yang bulan hari ini ada amanah lain dan tidak bisa digantikan dengan orang lain. Jadi kami mewakili Bu Cipis dan Bu Cipis mohon maaf kepada Ayah Bunda karena tidak bisa hadir di acara parenting ini. Baiklah Ayah Bunda, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini tantangan dalam mendidik anak kita cukup berat. Dan tantangan ini bukan hanya tanggung jawab kita sebagai orang tua ataupun guru, namun menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena mereka adalah amanah
yang diberikan kepada Allah kepada kita. Suatu saat nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang amanah anak ini. Bahwa kemana anak-anak ini? Nah, untuk itu ayah bunda, kita sebagai orang tua ataupun guru wajib memiliki ilmu tentang parenting atau tentang pengasuhan anak. Baik yang diajarkan di sekolah maupun kita bisa mencari ilmu di tempat-tempat yang lain atau lewat seminar-seminar yang lain. Baiklah, ayah bunda, kita akan seperti yang kita lihat di slide ya. Di slide ini dipaparkan di sini bahwa anak yang mendapatkan stimulus pendidikan anak usia dini akan memiliki kesiapan lebih baik pada masa kehidupan berikutnya. Karena anak-anak usia dini akan diberikan stimulus yang optimal, baik secara psikis, sosial, kognitif, afektif, dan tumbuh kembang mereka. Jadi akan berbeda anak yang kita latih sejak dini sama anak yang tidak kita latih. Berapa itu nanti masih muncul. Cuma nyari edek mana. Kemudian PAUD dan pendidikan karakter. PAUD berperan sangat penting dan sentral dan menjadi elemen pokok dalam membangun karakter anak. Pembangunan karakter sangat bagus dimulai sejak anak usia dini sebagai fondasi pengembangan mentalitas yang baik untuk memupuk kepribadian mulia. PAUD medium efektif untuk menanamkan nilai-nilai luhur yang melekat pada anak dan menjadi watak dan kepribadian anak yang akan terbawa sampai anak dewasa. Ayah bunda yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa anak-anak kita adalah peniru yang sangat baik. Mereka peniru ulung. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk memberikan teladan yang baik kepada anak-anak itu. Jika kita memberikan teladan yang baik atau contoh kepada anak-anak kita, insya Allah anak-anak akan mencontoh apa yang kita ajarkan. Contoh kecil, misalnya di sekolah kita ajarkan untuk makan dengan tangan kanan dan dengan duduk. Nah, kita harapkan di rumah juga anak-anak itu tetap diingatkan. Jika mereka makan dengan tangan kiri, tolong diingatkan di rumah. Nah, makan dengan tangan kanan. Karena Rasulullah mengajarkan kita makan dengan tangan kanan. Nah, di sekolah dan di rumah, jika ada kolaborasi yang baik, insya Allah akan menghasilkan perkembangan anak yang baik juga. Begitupun sebaliknya, jika kita memberikan contoh yang jelek kepada anak, meskipun itu tidak kita ucapkan, tapi anak-anak itu akan melihat pola tingkah kita. Oh, ayahku seperti ini. Suatu saat anak tersebut pun akan meniru. Akan meniru perilaku orang tuanya terhadap dia. Anak juga akan melihat si ayah misalnya, bagaimana ayah bersikap terhadap ibunya. Nah, jika ayah ini berbuat baik kepada ibunya, insya Allah nanti anak tersebut akan meniru perilaku ayah sampai dewasa, bahkan sampai dia nantinya berkeluarga. Di sini ada nilai-nilai karakter. Harapkan anak-anak PAUD memiliki nilai-nilai karakter seperti jujur, terpercaya, tanggung jawab, disiplin, religius,
integritas, loyalitas, nasionalisme, rasa hormat, menghargai, empati, kasih sayang, dan fairness. Diharapkan jika kita memiliki sifat-sifat atau nilai karakter yang baik seperti ini, insya Allah anak pun akan meniru apa yang kita lakukan. Bicara tentang akhlak yang baik ataupun teladan yang baik, kita sebagai seorang muslim tidak perlu mencari contoh atau teladan dari orang lain. Karena kita sebagai umat muslim sudah diberikan teladan yang super hebat, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu mencari tokoh atau teladan dari negeri lain. Misal dengan orang-orang Korea, karena sebenarnya sampai koleksi. Nah, kalau kita melihat dari contoh dari orang lain, dari negeri lain, ataupun dari artis yang lain, anak pun akan meniru sikap mereka. Tapi kita sebagai orang tua harus memberikan betul-betul contoh teladan yang baik, yaitu meniru tingkah laku ataupun akhlak dari Rasulullah. Pandemi mengembalikan fungsi pendidikan kepada keluarga. Di sini dijelaskan bahwa keluarga kembali menjadi pusat pendidikan anak. Jadi di era pandemi ini kita ambil sisi positifnya, di mana pendidikan anak-anak kembali kepada orang tua. Karena keluarga adalah pendidik pertama dan utama. Orang tua sangat berperan penting dalam mendampingi anak. Misalnya, anak mendapat murojaah dari sekolah. Orang tua bisa mendampingi anak-anak dalam murojaah surat, hadis, ataupun doa-doa harian. Kemudian menyediakan sarana belajar. Misalnya, rayonnya, pensilnya, atau guntingnya. Dan akses terhadap sumber belajar. Misal, bacaan atau buku cerita bisa kita berikan untuk anak-anak. Kesadaran peran keluarga dan masyarakat dalam membangun ekosistem pendidikan yang sehat, yaitu trisentra pendidikan. Karena pendidikan bukan hanya dari orang tua saja, juga menjadi tanggung jawab sekolah dan masyarakat. Mungkin itu sekilas yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, kami akan membacakan tentang susunan pengurus komite. Susunan pengurus komite tahun ajaran 2021 sampai dengan 2024. Untuk ketua komite, di sini ada Ibu Aldila Santi. Selanjutnya ada wakil ketua yaitu Bapak Yoni. Selanjutnya ada sekretaris. Di sini ada Bapak Muhammad Firman Utomo. Bendahara 1, Bapak Teguh Wibowo. Bendahara 2, ada Ibu Elis Retnaning Bintari. Humas 1, Ibu Narulita Lupi Kurniasari. Humas 2, Ibu Indra Vera. Di bidang pendidikan, Bapak Wawan Eko. Kemudian si bidang sarpras ada Bapak Luluk Subianto. Itu tadi susunan pengurus komite. Semoga pengurus komite dan sekolah bisa saling bersinergi dalam mewujudkan visi dan misi sekolah kami.
Terakhir yang kami informasikan adalah tentang parent school yang insya Allah mulai bulan depan parent school dengan judul kurikulum pengasuhan anak usia dini. Dan insya Allah kami akan menghadirkan pemateri. Selanjutnya ada salam dari Bu Ciplis untuk orang tua. Mohon untuk mengisi Google Form yang kami share setiap hari Jumat. Isinya hari Jumat sampai dengan hari Sabtu malam. Baiklah Ayah Bunda, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Jika ada kebenaran, itu semata-mata hanya dari Allah. Dan jika ada kekurangan dan kesalahan, itu karena dari kami pribadi. Kami akhiri. Kami mohon maaf atas segala hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Halimatus Sa'diyah yang telah menyampaikan sedikit materi terkait bagaimana kepautan dan karakteristik anak yang dihubungkan dengan teladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya keluarga itu adalah fondasi pertama dan utama bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam keluarga, anak-anak belajar untuk berkomunikasi, bersosialisasi, dan membentuk dirinya. Baik dan buruk perilaku anak serta karakter sangat ditentukan dalam pendidikan dalam keluarga. Dan Rasulullah adalah contoh atau teladan terbaik bagi mendidik dan mengasuh anak dengan cinta dan kasih sayang. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti paparan dari Ustadz Tauhid SSPD yang akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Wati Christian. Kepada Ibu Wati, kami persilakan. Terima kasih Bu Uut atas waktu dan kesempatannya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadiran ayah bunda sekalian yang telah menyempatkan waktu untuk menghadiri Zoom parenting yang diadakan oleh TKIT Permata yang berjudul Mendidik dan Mengasuh Buah Hati dengan Akhlak Rasulullah. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Ustadz Tauhid yang sudah berkenan untuk memberikan materi pada kesempatan kali ini. Ada ungkapan tak kenal maka tak sayang Pak Ustadz. Nah, saya yakin wali murid atau putra-putri dari wali murid yang sekarang ada di SDIT sudah banyak yang mengenal dengan Ustadz Tauhid. Tetapi secara lengkapnya biodatanya mungkin belum tahu nggih Ustadz nggih. Nah, berikut kami perkenalkan dulu siapa Ustadz Tauhid dan ini biodata beliau. Nah, di sini ada riwayat pendidikan dan riwayat mengajar dari Ustadz Tauhid. Tetapi kami juga perlu tahu ini Ustadz, Ustadz ini statusnya apa nggih? Dan putra-putrinya sudah berapa? Karena di sini belum tercantum Ustadz. Monggo Ustadz, mungkin bisa menjawab pertanyaan saya. Mungkin juga dalam hati wali murid juga ada yang bertanya-tanya Pak Ustadz. Alhamdulillah, untuk hari ini dan saat ini Allah mengamanahkan 2 buah hati dan 1 istri yang jelas nih. 2 buah hati alhamdulillah Allah amanahkan untuk kami yang memang masih usia belia, masih usia balita. Yang satu masih usia kurang lebih 4 tahun, yang satu masih alhamdulillah 1 tahun setengah. Insya Allah ya kami di sini juga berbagi istilahnya sharing mungkin dari segi apa yang pernah saya pelajari di pondok pesantren terkait keagamaan dan dipandu oleh panjenengan semua yang memang sudah punya buah hati, yang memang sudah ada SD, SMP, di situ juga jadi modal pembelajaran kami ke depan juga, karena kami juga sebagai ya awal menjadi orang tua juga. Terima kasih. Demikian perkenalan dari Ustadz Tauhid, Ayah Bunda, bisa disimak juga profilnya. Nah,
Untuk waktu dan kesempatannya kami persilahkan langsung kepada Ustadz untuk menyampaikan materi. Dan untuk ayah bunda kami harapkan menyimak nanti karena ada sesi tanya jawab. Jadi mungkin jika nanti ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang sreg bisa ditanyakan kepada Ustadz Tauhid. Kami waktu dan tempat kami persilakan Ustadz. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan dan waktunya, waktu luangnya untuk untuk belajar bersama di pagi hari ini, khususnya di agenda parenting TKIT Permata kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabda bismillah wa thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqman li ibnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Al-an syahrul rabiul awal. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah, yang kami muliakan Kepala TKIT Permata Ustadzah Ciklis beserta segenap asatidzah TKIT Permata dan ayah bunda sekalian yang kami hormati. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah masih menakdirkan kita semua untuk bertatap muka kumpul dalam majelis ilmu. Insya Allah meskipun dalam bentuk majelis Zoom seperti ini, insya Allah jadi bukti kita bahwa kita betul-betul adalah seorang penuntut ilmu yang kelak menjadi bekal kita di akhirat nanti. Tak lain dan tak bukan, semua itu adalah qadarullah yang patut kita syukuri. Syukur kita wajib kita lantunkan setiap waktu, setiap detik. Nafas yang Allah berikan, kehidupan yang Allah berikan, tak lain dan tak bukan itu adalah nikmat yang wajib kita syukuri. Salatullah wa salamuhu ala habibil mustafa sayyidil mursalin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Habibil Mustafa Sayyidil Mursalin wa khatamin nabiyyin, penutup para nabi, ratunya para nabi, Sayyidil Mursalin, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wasahbihi. Alhamdulillah, sebabnya Rasulullah kita semua ditakdirkan oleh Allah untuk berada di dalam agama yang Allah ridai. Kita tiada meminta, kita tiada berharap, kita tiada berkeinginan. Namun ini adalah qadarullah yang menghendaki kita untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad. Semoga tidak hanya sebagai umat yang mengaku di lisan saja, tidak, tapi kita juga menjadi umat yang betul-betul Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya kelak fi yaumil qiyamah. Kelak seandainya kita berharap betul-betul Rasulullah mencari kita, Rasulullah merindukan kita. Ketika di padang mahsyar dikumpulkan, seandainya nanti kita adalah umat yang dibanggakan, insya Allah di padang mahsyar nanti Rasulullah akan memanggil kita. Ta'al ya ummati, akan dicari oleh Rasulullah. Semoga betul-betul kita diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Alhamdulillah pada hari ini juga di bulan yang mulia ini juga bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, perlu diketahui juga di bulan Maulid ini lahirnya manusia yang paling agung, lahirnya manusia yang paling mulia, yakni Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di bulan Maulid ini menjadi awal kita untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok kita harus banyak sholawat? Kenapa? Nah, ini karena Allah dan malaikatnya juga sholawat loh ya. Ibu, Allah sama malaikatnya dikit sholawat. Allah yang menciptakan kita, malaikat juga yang menjadi wakil dan menjadi yang diperintah oleh Allah juga. Ini baca sholawat. Innallaha wa malaikatahu. Sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan malaikatnya yusalluna 'alan nabi. Ini katanya Allah ini. Sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan malaikatnya. Ini katanya Allah ini. Inna itu ta'kid, menguatkan. Innallaha. Betul-betul ini menguatkan. Innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan malaikatnya Allah yusalluna 'alan nabi. Ya, ini sesungguhnya Allah dan malaikatnya yusalluna bersalawat. Ini pakai fi'il mudhari itu. Fi'il mudhari itu yang senantiasa sekarang pun baca salawat, akan datang baca salawat. Yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang beriman, dipanggil sama Allah. Allah manggil tuh orang yang beriman. Kalau kita merasa orang yang beriman, semoga kita ditakdirkan menjadi orang yang beriman. Yusalluna 'alan nabi, yang telah senantiasa bersalawat juga kepada Nabi kapanpun, dimanapun, saat ini pun kita semoga senantiasa bersalawat kepada Nabi dan menjadi bekal kita. Katanya Rasulullah sendiri ini, man shalla 'alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, katanya Rasulullah, man utawi sapane wong shalla maca salawat sapa si iman. Barang siapa orangnya ini ya, shalla baca salawat alayya kepadaku, katanya Rasulullah sallallahu alaihi asyran, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali lipat juga, dengan 10 balasan. Lah enak toh, baca satu salawat dibalas 10 sama Allah. Nah, apalagi katanya Rasulullah ketika disebutkan nama Nabi Muhammad tidak membalas dengan bacaan Allahumma sholli wa sallim alaihi, itu adalah sepelit-pelitnya orang. Nah, emang wong kita adalah orang yang mudah untuk bersalawat. Insya Allah kita nanti tidak termasuk orang yang pelit ketika disebutkan nama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, terkait apa kehidupan Rasulullah, bagaimana Rasulullah menghidupkan semuanya, bagaimana kehidupan Rasulullah, dan ini yang akan kita menjadi bekal. Semoga paling tidak apa yang Rasulullah telah ajarkan, yang telah Rasulullah ajarkan kepada umatnya, terutama yang sepengetahuan kita yang telah kita lihat kehidupan Rasulullah baik dalam sirah nabawiyahnya, insya Allah menjadi bekal kita untuk mengarungi kehidupan atau berkeluarga menjadi keluarga yang baik, menjadi keluarga yang syakinah, menjadi keluarga yang muttaqin. Insya Allah ini ada materi yang nanti sedikit sekilas bagaimana sih kita mendidik ala Rasulullah itu. Insya Allah di sini nanti akan dibuka nih. Slide-nya bisa langsung pun Bu Ati bisa langsung dibuka pun. Untuk slide-nya. Monggo Bu Dini slide-nya. Kita langsung pun ya. Nah, ini kita cuma sekedar bagaimana sih lika-liku kehidupan Rasulullah juga mengarungi kehidupannya. Ini nanti bisa langsung masuk ke pembahasan. Sama dulu. Bentar Pak, Monggo Bu ini Dini. saya share. Oke, sabun.
Alhamdulillah. Keluarga ya? Ini parenting di TKIT Permata ini, adapun materi yang akan kita bahas adalah mengasuh dan mendidik buah hati sesuai dengan akhlak Rasulullah. Karena kita tahu bagaimana sih akhlak Rasulullah itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, telah ada di antara kalian itu adalah di Rasulullah itu ada. Apa yang ada adalah laqad kana lakum fi Rasulillah, di Rasulullah itu uswah hasanah. Ya, ini budi-pekerti yang baik ini yang harus kita lihat, yang harus kita contoh, yang harus kita teladani. Enggak bisa langsung lawan kita. Lanjut. Bisa langsung dilanjut Ustaz? Slide-nya. Nah, ini yang namanya anak. Anak itu adalah suatu anugerah. Anugerah yang besar yang Allah berikan kepada kita. Amanah yang besar yang Allah berikan kepada kita. Kadangkala orang keluarga itu akan merasa bahagia, akan merasa sempurna kalau sudah ada buah hati di tengah-tengahnya. Tapi kalau seandainya buah hati belum ada, itu masih terasa hampa kehidupan. Banyak sekali orang yang memang Allah belum kehendaki untuk dikasih amanah seperti itu. Banyak sekali mungkin saudara kita, mungkin tetangga kita, mungkin teman kita yang sudah berpuluh-puluh tahun menikah, tapi Allah belum kasih amanah. Tapi ada kalanya saudara kita yang baru 1 tahun menikah, sudah Allah kasih amanah. Dan ini memang tidak semua Allah berikan amanah itu. Namun amanah ini sangat besar juga resiko tanggungannya. Ya, ini amanah yang Allah berikan yang berupa seorang anak ini adalah risiko juga kalau kita, sebab anak kita bisa masuk surga, sebab anak juga kita bisa masuk neraka. Ya, gara-gara anak kita bisa masuk surga, gara-gara anak kita juga bisa masuk neraka. Nah, oleh karena itu bisa lanjut pun, bisa lanjut pun. Lanjut. Slide-nya. Nah, ini bagaimana sih kalau kita melihat kehidupan Rasulullah yang uswatun hasanah, teladan yang sangat baik bagi kita, teladan yang memang yang patut kita contoh, meskipun tidak semuanya bisa kita contoh, tapi setidaknya apa yang pernah Rasulullah lakukan bisa sedikit kita lakukan. Meskipun tidak semuanya kita bisa lakukan. Kenapa? Cintanya Allah, cintanya Rasulullah kepada Allah jauh lebih besar. Kalau cinta kita kan beda. Cintanya Rasulullah kepada Allah jauh lebih besar, sehingga apapun yang Rasulullah lakukan itu memang adalah murni tuntunannya Allah. Jadi kalau kita ala kadarnya, yang penting kita wajib berusaha untuk mencontohnya. Ya. Nah, ini bagaimana sih kalau kita tahu akhlak Rasulullah adalah seorang al-amin, ya. Sebagaimana sifat wajib bagi Rasul, siddiq, amanah, tabligh, fatonah, itu sudah jelas dimiliki oleh Rasulullah. Siddiq, jujur, amanah, terpercaya, tabligh, menyampaikan, nggak pernah menyembunyikan apa yang Allah berikan kepada Rasulullah, nggak pernah disembunyikan. Fatonah, seorang yang cerdas. Ya, nah ini yang patut kita pahami dan yang patut kita teladani, bahwa Rasulullah sebagai uswah mulai sejak kecil bagaimana kehidupannya sampai beliau dewasa bagaimana kehidupannya, itu yang betul-betul wajib kita teladani. Bisa lanjut. Lanjut slide-nya, Sandra. Nah, bagaimana sih caranya? Ini yang perlu kita pahami sekarang. Silakan kita masuk langsung pembahasannya. Enggak, bisa lanjut. Nah, di sini ada 6 cara
kalau kita ringkas ya, ada 6 cara mendidik anak ala Rasulullah. Ini apa yang saya pahami nggih, ngapunten kalau seandainya nanti ada kekeliruan, karena memang manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tidak semua apa yang kita pelajari, apa yang semua kita omongkan itu benar, tidak. Kenapa? Karena kehidupan itu adalah murni ya, al-insan mahallul khata' wan nisyan, manusia itu tempat salah dan lupa. Kebanyakan manusia itu kadang-kadang kalau kebanyakan ngomong juga banyak salahnya gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan kesalahan juga dari kami selaku narasumber juga kadang-kadang pasti ada. Tapi kami betul-betul berharap apa yang pernah saya pelajari juga menjadi ya sebagai saling berwasiat untuk kebaikan. Bisa lanjut? Bisa lanjut? Bisa enggak? Nah, berikut 6 cara mendidik ala Rasulullah. Pertama apa? Yang pertama, coba kita kenalkan Allah terlebih dahulu. Kita kenalkan kepada anak didik kita. Kita kenalkan kepada anak kita. Siapa sih Tuhannya? Siapa sih yang memiliki semuanya? Yang memiliki orang tua, yang memiliki alam semesta, isi rumah, mobil, dan yang lainnya. Kita kenalkan bahwa itu adalah semuanya milik Allah. Kita kenalkan Tuhannya terlebih dahulu. Ya, katanya tak kenal maka tak sayang. Kalau kita tidak mengenal Allah, maka kita tidak sayang kepada Allah. Kalau kita sudah tidak sayang kepada Allah, maka kita akan jauh dari Allah. Kalau sudah jauh dari Allah, maka kita lebih dekat dengan murkanya Allah. Justru paling tidak kita masuk nerakanya Allah. Nah, itu kita kenali dulu Tuhan. Kita kenalkan kepada anak kita siapa Allah, nanti bagaimana caranya ada. Dan yang kedua adalah pendidikan agama dan akhlak. Agama dan akhlak wajib, ya. Karena tidak orang kalau tidak beragama jelas. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam. Ya semoga kita agama kita, agama anak turun kita, Allah tetap ya Allahumma kita tetapkan dalam keimanan. Semoga Allah tetapkan keimanan kita dan sampai akhir hayat ya, akhir kematian kita. Nah, yang ketiga di sini mengejarkan tanggung jawab dan amanah. Nanti akan ada penjelasan rincinya ya. Ada tanggung jawab dan amanah. Kita latih anak kita untuk tanggung jawab. Kita latih anak kita ketika diberi amanah, ketika diberi sesuatu petugaan atau pekerjaan, semoga mereka menjadi anak yang aman nantinya. Berarti apa? Perlu latihan. Yang keempat adalah kasih sayang orang tua, jelas atau keluarga. Yang kelima, teman dan lingkungan yang baik, bentuk bi'ah. Bi'ah itu adalah lingkungan. Jangan bi'ah sayyi'ah, jangan lingkungan yang buruk, tidak. Lakinnah bi'ah hasanah, ya, lingkungan yang baik. Yang keenam adalah orang tua tidak pernah berhenti berdoa. Mau bisa langsung diteruskan. Dilanjut. Apa Dilanjutkan. Nah, bagaimana sih cara kita mengenal Allah ya? Bagaimana sih caranya kita mengenalkan kepada anak kita siapa Tuhannya, siapa yang memiliki kita semua. Nah ini yang wajib karakter kenali Tuhan terlebih dahulu. Kenalkan Tuhan, kenalkan Allah terlebih dahulu kepada anak didik, anak kita khususnya. Kenapa? Agar akidah dan keimanan itu sudah terbentuk mulai sejak ini. Makanya ketika anak baru lahir, ini yang paling sering eman-eman. Kalau anak lahiran, orang tua terutama si suami tidak mendampingi istrinya. Ketika sudah masa kelahiran, masa-masa waktu lahiran, tolong yang namanya suami, ayah, tolong betul-betul dijaga itu anak. Ketika sudah lahiran itu yang namanya lahiran pasti insya Allah semuanya sudah tahu. Insya Allah semuanya sudah tahu. Kenalkan akidah dulu, kenalkan Allah terlebih dahulu dengan cara apa? Anak baru lahir langsunglah diambil itu anak, diperdengarkanlah lafaz adzan di telinga kanan, lafaz iqamah di telinga kiri. Itu adalah berupa salah satu ikhtiar kita nih. Salah satu ikhtiar kita, salah satu sikap kita atau tindakan kita untuk secara tidak langsung ingin memperoleh anak yang soleh-solehah, ingin memperoleh anak yang baik.
Salah satu cara kita adalah mulai dari awal, bahkan sebelum lahir pun ya. Sebelum kita setelah baru menikah, ini yang biasanya baru menikah pun kalau ingin punya anak yang baik tuh betul-betul bagus caranya. Betul-betul bagus caranya. Jadi orang tua yang baru menikah pun, atau anak muda yang baru menikah pun, atau anak yang baru punya anak, si ayah bunda yang baru punya anak, yang masih mau punya anak, caranya pun juga baik. Ketika caranya baik, insya Allah keluarnya juga baik. Insya Allah keluarnya juga baik. Namun kalau caranya gak baik, bisa jadi akhirnya juga keluarnya gak baik. Nah ini yang patut kita juga pelajari. Ya, sucikan diri kita, sucikan janin kita dengan cara apa? Mungkin perbanyak ibadah kepada Allah, perbanyak puasa kepada Allah. Insya Allah ketika dua orang tua saling kerjasama demikian, ayah banyak tahajudnya, ayah banyak tilakatnya, sholat malamnya, dekat dengan Allah dan Rasulnya. Si ibu pun juga sama, insya Allah anak yang dihasilkan, anak yang beribadah, anak yang muttaqin. Insya Allah. Ketika lahir, baru ketika sudah lahir azan dibacakan, iqamah juga dibacakan di kedua telinganya, azan di telinga kanan, yang iqamah telinga kiri. Perkenalkan nama Allah, insya Allah di situ sudah jadi bekal. Paling tidak sedikit bekal kita untuk berhak bahwa anak itu menjadi anak yang soleh, solehah. Nah, sebagaimana pesan Luqman juga tidak mulu-mulu kepada anaknya padahal. Bahkan anak itu ketika sudah dewasa, pesannya Luqman itu kepada anaknya itu masih sedikit. Satu pesan, la tusyrik billah. Itu pesannya Luqman kepada anaknya, la tusyrik billah. Jangan sampai kamu syirik menyekutukan Allah. La tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Itu katanya Luqman. Wa idh qala Luqman. Ketika berkata Luqman, kepada siapa dia berkata? Libanihi, kepada anaknya. Wa huwa ya'idhuhu ya bunayya, hai anakku, katanya si Luqman, la tusyrik billah, ojo sampai syirik. La tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya yang namanya syirik menyekutukan Allah, itu merupakan suatu kezaliman atau suatu dosa yang sangat besar. Nah, syirik ini ada 13 makna nanti. Kalau dipahami ada yang mengatakan syirik itu nanti betul-betul kalau menyekutukan Allah itu bahaya. Kadang-kadang menyekutukan Allah tidak hanya sekedar lisan loh ya. Tidak hanya sekedar lisan, bahkan itikat kita, keyakinan dalam hati kita bisa berpengaruh. Bahkan kita secara tidak sengaja pun bisa jadi murtad. Nah, itu yang bahayanya betul-betul kita tanamkan kepada anak kita, betul-betul akidah keimanannya kita tanamkan kepada anak kita. Monggo bisa langsung lanjut ya. Kenali Allah, kenalkan Allah terlebih dahulu kepada anak kita. Bisa banyak proses atau cara yang bisa kita lakukan. Dengan cara apa? Mulai ketika ibunda atau bunda sudah hamil, bisa itu kenalkan Allah dengan memperdengarkan murattal Quran. Kalau si ayah bunda belum bisa untuk baca lancar, baca Quran secara lancar, atau baca saja yang namanya surat-surat pendek, baca sholawat, itu insya Allah akan merangsang si buah hati. Insya Allah sekitar itu nanti akan merangsang, dalam kandungan akan merangsang. Nah, itu salah satu cara pertama sebelum anak itu lahir ya. Kenalkan Allah terlebih dahulu. Monggo bisa lanjut. Bisa lanjut? Nah, yang kedua, ketika anak itu sudah lahir, ketika anak itu sudah mulai menginjak remaja, menginjak masa-masa kecil, sudah mulai tumbuh TK atau nanti SD atau SMP, jangan lupa pendidikan agama dan akhlak. Jangan lupa pendidikan agama dan akhlak. Ngapunten, Rasulullah turun pertama kali bukan untuk menunaikan ilmunya, tidak. Bukan untuk menyebarkan ilmunya, tidak. Innama bu'itsu liutammimah makarimal akhlak. Rasulullah diutus tak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak yang paling utama. Bahkan Imam Junaid Al-Baghdadi pernah berkata, beliau, kalau kalian mau beradab
atau berada di tengah-tengah orang, di tengah-tengah masyarakat, jangan kamu utamakan ilmumu, jangan kamu besarkan ilmumu, jangan kamu keluarkan ilmumu dulu, jangan. Tapi kamu utamakan akhlakmu, sopan santunmu, perilakumu, itu yang harus kamu lakukan. Nah itu, maka dari itu, pendidikan agama dan akhlak ini penting. Kalau kita, mungkin ada sebagian orang tua yang ingin anaknya jadi pandai. Tapi kalau anak itu pandai, diiringi dengan akhlak yang bagus, Masya Allah, jauh lebih sempurna. Anak itu pandai umum, diiringi kepandaian agama dan akhlak yang bagus, sangat sempurna sekali. Maka yang paling utama di sini adalah agama dan akhlak. Yang paling utama di sini adalah agama dan akhlak. Kalau kita tidak dikategorikan agama, tidak punya agama, Masya Allah. Ingat semua makhluk itu, mulai dari zamannya Nabi Adam itu juga punya agama aslinya sudah. Bahkan Nabi Adam pun ketika minta maaf kepada Allah, beliau menyebut nama Nabi Muhammad. Nah, bahkan Nabi Adam pun menyebut nama Nabi Muhammad. Kenapa? Karena melihat di arsy-Nya Allah, nama Muhammad bersanding dengan namanya Allah. Begitu mulianya nama Nabi Muhammad. Nah itu. Dan di sini karakternya, kalau Rasulullah, akhlak Rasulullah, sebagaimana Allah bilang bahwa Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Baru setelah akhlak, karena akhlak yang bagus, Rasulullah lisannya, amanahnya, siddiqnya, sehingga apa? Mudah orang untuk bergaul, mudah orang untuk berdekatan dengan Rasulullah. Lah, kalau kita ketika kita punya anak sejak kecil, nih akhlaknya yang paling kita utamakan. Kasih dia pendidikan agama, tapi sekarang banyak yang beda. Kadang-kala kebanyakan dari orang tua lebih menuntut ilmu umumnya. Eman. Kenapa? Misal, ngapunten sana. Mohon maaf. Ini kadang-kala ketika mohon maaf, kalau orang tua atau kalau kita sudah wafat, anak kita tidak bisa ngaji, anak kita tidak bisa baca Quran. Siapa yang mendoakan kita? Siapa yang memberikan kita pahala? Padahal kan salah satunya amalan yang tidak pernah terputus adalah anak yang soleh-solehah. Kalau anak kita tidak dididik sejak kecil tentang pengetahuan agama dan akhlak yang baik, siapa yang akan mendoakan kita? Dan itu yang penting, Meskipun kita kaya raya, meskipun kita punya mobil banyak, lek wis mati, entek mobilnya gak digawa. Mungkin ada orang yang meninggal mobilnya dibawa semua dikubur. Paling kuburnya juga beli tanah sendiri, tapi beli tanah sendiri baru dikubur sama mobilnya, sama mobil-mobilnya. Ya. Tapi yang namanya ketika mati, yang dibawa gak ada. Bahkan istrinya pun ya, kalau sudah suaminya meninggal, istrinya pun bisa jadi milik orang. Mobilnya pun bisa jadi milik orang. Warisannya pun bisa rebutan. Tapi kalau anak kita warisi dengan akhlak ilmu, insya Allah ilmu akan mengatur mereka ke jalan yang lebih baik. Insya Allah. Nah, di sini yang paling penting adalah pendidikan agama. Pendidikan agama dan akhlak yang diutamakan. Lah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma nahala walidun waladah afdal min adzabin hasan." Ya. Di sini tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya. Man hal walidun waladahu afdal min adabin hasan. Min adabin hasanin, adab yang bagus, akhlak yang bagus, itu yang paling utama. Dari mana akhlak itu? Otomatis akhlak anak biasanya nyentuh orang tua. Sebagaimana tadi disampaikan di awal tadi, pendahuluan tadi, anak itu menjadi peniru yang baik, betul. Orang tua nyuruh anak akan pegang HP, tapi ketika itu orang tua, ayah bunda pegang HP di sebelahnya, anak pengen pegang HP juga. Tapi ketika orang tua ketat dengan HP, anak tidak pegang HP juga, insya Allah. Kalau orang tua melarang pegang HP, orang tua juga tidak pegang HP, ada batas waktu atau ada apa, insya Allah. Anak juga ketika orang tua merintahkan anak ngaji, nak merintahkan kepada anaknya untuk ngaji, untuk sholat. Orang tua kelihatan nggak sholat, orang tua kelihatan nggak ngaji. Ya nanti sulit juga merintahkan anak. Nah, di sini paling tidak ayah juga sebagai kepala keluarga
keluarga memberikan contoh kepada anak. Ketika kita memerintahkan anak untuk ngaji, memerintahkan anak untuk sholat, orang tua dua-duanya sudah melaksanakan apa yang diperintahkan kepada anaknya. Selagi orang tua tidak melaksanakan apa yang diperintah, sulit bagi anak untuk meniru dan melakukan. Kenapa? Karena yang menjadi tolak ukur adalah anak melihat orang tua. Maka dari itu, ya, mumpung ketika anak masih kecil itu orang tua yang membenahi, yang melukis, orang tua yang melukis anaknya, mau dijadikan apa anak itu. Kalau anak itu ingin dididik menjadi anak yang soleh-solehah, insya Allah orang tua yang rela berkorban untuk betul-betul mendekatkan dirinya kepada Allah. Lanjut, Ustaz. Sudah keluar guys, Ustaz? Sampun, okay. Tanggung jawab dan amanah. Nah, di sini memang anak itu perlu dilatih untuk tanggung jawab, perlu dilatih untuk diberikan amanah. Ya, kenapa? Ini tugas yang Allah berikan secara umum untuk semuanya, khususnya kepada orang tua yang sudah dewasa. Ini nanti kalau orang tua melakukan dan diperintahkan ke anak, ini tanggung jawabnya juga yang harus dilatih. Makanya nih, pertama ketika kita kenal dengan Allah, otomatis kalau kita sudah kenal dengan Allah, itu sudah lebih baik lagi ke depan. Nah, ketika sudah kenali Allah, kita mudah untuk memberikan tugas kepada mereka. Nah, sholat. Nah, itu secara sekilas sudah kita memberikan perintah atau memberikan suatu pekerjaan kepada anaknya. Kita lihat tanggung jawabnya. Apakah anak itu patuh atau tidak? Nah, kita latih itu. Tanggung jawab dan amanah itu betul-betul harus kita latih. Kalau tanpa latihan, tanpa surat, insya Allah niscaya itu akan kesulitan. Niscaya akan kesulitan. Tapi tidak sekeras itu kita melatih anak kita. Jangan begitu kerasnya. Kalau memang watak orang Madura kadang-kala keras, ibu ngapunten, saya juga kan keturunan ya sedikit, ya keturunan Madura juga ada sedikit. Nah, memang kadang-kala watak keras itu muncul. Kadang-kala memang. Cuma kita betul-betul menyimpan rapat-rapat, menahan rapat-rapat rasa untuk atau apa emosi itu betul-betul ditahan. Ya, setidaknya anak tidak mencontoh kepribadian kita, setidaknya seperti itu. Ya, di sini kalau kita mengajarkan anak kita sejak kecil, ya, di sini pernah Rasulullah bilang, "Muru auladakum bis-shalah." Ya, perintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat. Ini sudah dikasih tanggung jawab. Ini sudah dikasih tanggung jawab nih. Wa hum abna'u sab'i sinin. Ketika usia mereka sudah 7 tahun. Jangan Bu, jangan sampai kita meremehkan kayak gini Bu. Jangan sampai. Anak kita usia 7 tahun kita sudah larang-larang, sudah tidak diperhatikan untuk sholatnya. Jangan Bu, jangan. Eman sekali. Eman. Ketika anak kita sudah tidak terbiasa untuk sholat, dewasanya pun akan kesulitan. Dewasanya pun akan kesulitan. Maka dari itu betul-betul kita kasih tugas sejak dini, kita latih sejak dini anak kita untuk melaksanakan sholat. Kalau kita tahu Ali itu adalah yang memang dirawat oleh Rasulullah juga. Ali itu sepupunya Nabi. Ali itu sepupunya Nabi. Bahkan yang mengatakan keimanannya yang anak kecil, salah satu dari golongan anak kecil yang masuk Islam yang paling utama, yang paling pertama, as-sabiqun al-awwalun adalah Ali. Itu anak kecil. Anak kecil. Nah, di situ kekecilannya melihat siapa yang dicontoh. Yang dicontoh adalah Rasulullah. Yang dicontoh adalah Rasulullah. Nah, ini ketika diperintah enak. Sama ketika kita memerintah anak kita perintah sholat, perintah yang baik terlebih dahulu. Nah, sholat. Oh, usia 7 tahun itu diperintah, gak mau tetap kita arahkan.
Jangan sampai kita marah-marah, jangan sampai kita keras. Bahkan anak kalau bercanda, misal ada anak kecil yang bercanda di musola atau di masjid, jangan dimarahin. Ini yang kadang-kala keliru gitu. Nah, kepunten. Kadang-kala keliru. Ada anak kecil bercanda di masjid dan di musola sudah dimarahin. Karena dimarahin itu, wis malasannya melebu masjid, malah dimarahin. Lah, buat anak jauh dari masjid, buat anak jauh dari musola. Bahaya. Kayak gitu memang aslinya bahaya. Rasulullah tidak pernah seperti itu. Bahkan ketika Sayyidina Hasan dan Husain, cucunya Nabi, bergelantungan di bahu Rasulullah ketika beliau sujud, lama beliau sujudnya. Rasulullah lama beliau sujudnya. Apakah beliau marah? Tidak. Tidak marah. Lama dari itu. Kalau ada anak yang bercanda di masjid, di musola, jangan langsung dimarahin. Jangan sampai langsung dimarahin. Jangan sampai itu menjadi latar belakang anak itu jauh dari masjid. Jangan sampai. Kalau sampai itu jadi latar belakang, yang marahin itu nanti yang dapat dosanya juga. Maka dari itu dengan cara yang baik. Lah, bahkan ketika anak di sini usia 10 tahun, memang di sini ada perintah wadribu. Ya, wadribu itu memang mukul, perintah mukul, tapi mukulnya tidak kasar, Bu, tidak keras, pelan. Mukulnya pun tidak kasar, pelan. Ya. Nah, terus apa? Wahum abna'u asyrin. Memang ketika usia 10 tahun itu diperintah untuk mukul. Lah terus wafaliku bainahum fil madaji. Tempat tidurnya kalau sudah usia segitu udah pisah, Bu. Lasik jadi pisah. Biar kenapa? Apalagi di zaman sekarang anak kecil sudah tahu hal-hal terutama untuk hari ini, zaman-zaman seperti ini yang kondisi HP sudah tidak bisa terkendalikan, sudah kebanyakan tidak bisa mengendalikan. Kenapa? Banyak sekali muncul gambar yang tidak baik memang di HP ini. Lah, di situ tolak ukurnya bagaimana proses kita sebagai orang tua ya memberikan tanggung jawab dan amanah, melatih. Ya, lah terutama lanjutannya di saat adalah bahwa faliku bainahum fil madaji, pisah tidurnya. Jangan dibarengin lagi udah. Ya memang usia masih kecil, istilahnya ngeloni anak. Ya, istilahnya ngeloni anak. Tapi ketika anak itu sudah menginjak usia seperti itu, lah dipisahkan tempat tidurnya. Itu untuk apa? Paling tidak menjauhkan dari hal yang tidak kita inginkan. Bisa lanjut, Ustaz? Monggo, Ustaz. Nah, setelah kita memberikan tanggung jawab dan amanah kepada anak, tak lupa kasih sayang orang tua. Ya. Yang namanya orang tua itu betul-betul besar kasih sayang, sangat besar. Saya akui, Bu, saya juga seorang anak, saya juga seorang bapak. Sudah mengalami ketika menjadi anak yang namanya ibu. Ketika saya sakit, saya di pondok memang agak lama. Saya cuma punya anak orang tua saya cuma punya anak satu. Tapi ketika sudah lulus, sudah dipondokkan, bahkan di pondok jarang pulang. Ayah sempat memang berpesan, jangan pernah pulang sebelum kamu, jangan terlalu sering pulang memang. Kadang pulangnya cuma 1 tahun 2 kali. Itu pun pulangnya cuma 3 hari saja. Apa katanya orang tua itu? Memang itu salah satu wujud sayangnya. Ingat, wujud sayang orang tua itu beda memang. Kadang-kala, Bu, ada yang saking sayangnya anak mondok baru 2 minggu gak betah dijemput. Itu bukan sayang. Berarti apa? Kita tidak mengharapkan anak kita jadi lebih baik dong. Banyak sekali kelihatan, banyak sekali anak yang udah mondok, baru mondoknya 1 bulan, merasa agak betah, ibunya langsung ngambil bawa pulang. Itu yang repot. Itu bukan rasa sayang itu. Ini Bu sekarang udah hidupin mic, jadi Ibu diam. Sayang itu bukan seperti itu, Bu. Memang anak itu mikirin makan apa di pondok, hidupnya gimana di pondok. Memang itu kehidupan pondok seperti itu. Ada yang memang pondok modern, yang memang makanannya disediakan. Ada yang pondok-pondok yang memang pondok salaf. Ada yang memang pondoknya masak sendiri, anaknya santrinya masak sendiri.
Nah, di situ ketika mondok memang ketika awal-awal anak nggak betah, tapi ketika masa tidak betah itu, masa rentan seminggu, 2 minggu sampai 1 bulan, itu jangan sampai ibu terlalu sering nyambangi. Lewes sering nyambangi anak wis pengen mulai pisan, lewes mulai pisan nggak betah di pondok, jadinya berhenti. Ibu ngerosok langsung karena merasa sayang, jadi diikutin. Lah lewes diikutin anak gak sida mondok. Lewes gak sida mondok, lah kate golek endi aku mau akeh aku mau di pinggir lho, beda tuh, beda. Beda. Iya memang di pondok itu juga melatih kedisiplinan dalam beribadah. Lah, harapan nanti ketika anak di pondok, ibu di rumah, doanya dua-duanya. Doa si anak doa minta kepada Allah, si ibu doa minta kepada Allah, si ayah doa minta kepada Allah di waktu malam. Lah, ketika pertemuan di doa ini, Allah mungkin akan mengisi jawab permintaannya ibu dan anak. Insya Allah itu. Tapi ketika anak ada di rumah, ibu bekerja, anak di rumah. Lah, ini kan yang repot. Nah, bahayanya di situ. Bukan ingat, wujud kasih sayang itu beda, Bu. Wujud kasih sayang itu tidak hanya kita memberikan makan, tapi rasa sayang juga kita. Selain wujud perilaku kita, sikap kita kepada anak, tak lain dan tak bukan, ya. Wujud sikap sayang kita kepada anak, memang kita dekatkan diri kita dengan anak itu wajib. Dekatkan diri kita dengan anak itu wajib. Anggaplah anak juga menjadi teman kita, memang iya. Tapi dengan demikian anak kan bisa, paling tidak bisa saling bertukar pendapat, bisa. Cuma juga ada adab di situ, ada tata krama karena kita telah menanamkan tata krama yang baik, ada akhlak di situ. Insya Allah juga ada istilahnya antara anak dan orang tua ada tata krama yang baik di situ. Nah, itu salah satunya wujud sayang kita. Wujud sayang kita yang baik memang selain perilaku kita kepada anak sejak kecil, yang menyediakan ilmu, bersikap yang baik kepada anak, itu juga wajib kita lakukan. Dan ketika anak sudah menginjak dewasa, kita pondokkan, kita tempatkan di tempat agama, ya, kita carikan pendidikan agama dan akhlak yang baik. Itu. Nah, siapa yang bisa mendidik akhlak? Memang orang tua bisa mendidik akhlak. Tapi ketika pendidikan agama di mana tempat untuk memperolehnya? Di mana tempat untuk memperolehnya? Nah, kalau kita ambil kisah contoh, ya, bagaimana Imam Syafi'i ketika sama ibundanya, nah, mondok always ketemu di akhirat. Ketemu di akhirat jari ini, Bu. Kira-kira ibu wani ya? Berani nggak ibu menyampaikan seperti itu ke anaknya? Anak sudah SMP gini ya, anak sudah SMP. Lah, Imam Syafi'i itu dulu masih muda itu, belasan tahun beliau itu. Belasan tahun bilang ibunya Imam Syafi'i bilang, nah, iki sanggup gawe nuntut ilmu, ketemu di akhirat. Lah, dia ketemu di akhirat kan berarti sampai mati. Ini kan berarti sampai mati kan? Kira-kira kalau hari ini ibu atau bunda-bunda sekalian sudah punya anak yang usianya segitu, bilang ke anaknya, nah, ini uang, mondok yang wato, coba lewat ketemu di akhirat. Paling durung nuntut sedina dino digoleki. Lah repot. Lah, itu dulu. Dulu seperti itu di zamannya. Zamannya itu seperti itu dulu. Kalau zaman hari ini digitukan, anak gak situ mondok, Bu. Paling belum berapa hari udah balik duluan bilang, "Mak, nanti duwe." Itu kan yang repot untuk hari ini. Memang zaman hari ini udah zaman berbeda memang. Memang zaman yang paling baik adalah zamannya Nabi, kemudian zamannya sahabat, zamannya tabi'in, zamannya tabi'in. Sampai hari ini udah zaman udah merosot, udah kemerosotan moral udah. Nah, di situ perlunya kita, wujud sayang kita itu harus beda lagi, harus beda lagi. Sayang kita ke anak itu memang harus kita implementasikan beda lagi. Tidak hanya kita sayang itu menyediakan semua apa yang mereka perlukan, sayangi dengan sikap-sikap yang baik. Tapi ketika kita butuh anak dalam artian anak itu harus menuntut ilmu, ya kita relakan anak kita itu untuk menuntut ilmu yang jauh, nggak apa-apa. Tinggal doa nanti kuncinya. Oke, bisa lanjut, Bun? Bisa lanjut, Bun? Di sini, lah, setelah kita, ya, rasa sayang kita kepada anak,
baru ketika di luar yang namanya teman itu juga jadi tolak ukur. Bi'ah atau lingkungan itu juga jadi bagian inti. Kalau lingkungan sekitar kita kurang baik, repot juga Bu mendidik anak. Karena karakter anak itu juga dibentuk oleh lingkungan. Karakter anak itu juga dibentuk oleh temannya. Ketika teman bermainnya, misal ngapunten, kalau orang berteman dengan penjual minyak wangi, maka dia juga kecipratan wanginya. Kalau orang berteman dengan orang yang jualan minyak gas, maka juga kecipratan minyak gasnya, bau gasnya, bau minyak tanahnya. Itu kan, nah, kalau seandainya kita mencari teman, carilah teman yang baik. Lah, anak kita ini paling tidak betul-betul kita arahkan ke situ. Nah, kita pahamkan anak itu bagaimana cara mencari teman yang baik. Carilah teman yang memberikan kebaikan kepada anak. Bentuk lingkungan yang baik di sekitar anak. Jangan sampai terutama ngapunten ayah bunda yang mungkin ketika ada selisih pendapat dengan misal bunda selisih pendapat dengan ayah, jangan sampai selisih pendapat itu berada di depan anak. Kalau berada di depan anak bahaya. Kenapa? Bi'ah atau lingkungan yang terbentuk di situ bisa jadi nanti akan membekas kepada si anak. Dan bisa jadi juga bekas itu nanti sampai ia dewasa bisa dirasakan oleh si anak. Bahaya juga. Jadi paling tidak bi'ah atau lingkungan yang baik menjadi bekal si anak untuk menjadi anak yang baik, anak yang saleh-salehah. Ar-rajulu ala dinil khalil. Ya, ar-rajulu ala dinil khalil. Ya, seorang itu ar-rajul di sini bisa berarti rajulun itu kan laki-laki, ya. Ar-rajul bisa jadi di sini adalah seorang juga ala dinil khalil, bergantung pada agama temannya. Ala dinil khalilihi, bergantung kepada, di sini adalah bergantung kepada agama temannya. Hati-hati juga ayah bunda yang mungkin ada anak-anak kita yang mungkin anak kita kalau masih kecil enggak kan, tapi ketika anak kita yang sudah dewasa ngapunten, memang mereka sudah punya kepribadian atau punya bekal sendiri, tapi paling tidak untuk menjaga akidahnya ya dibatasi juga untuk pertemanan seperti itu. Dibatasi dalam artian tidak melarang, tidak ada larangan memang, karena di sini Islam bertoleransi. Cuma paling tidak ada batasannya juga. Takut khawatir akidah yang tidak kuat bisa menjadi nanti bumerang bagi keimanan si anak. Falyanzur ahadukum mimman yukhali. Ya, falyanzur ahadukum mimman yukhali. Ya, maka perhatikan, ya, maka perhatikan dengan siapa ia berteman. Ya, eman-eman, ya. Teman itu juga bisa menjadi bumerang dengan siapa kita berteman. Ya, kalau kita berteman dengan insya Allah dengan orang-orang soleh, paling tidak kita sedikit paham, paling tidak sedikit kita ketularan kesolehannya atau ilmunya. Kadang-kadang gini Bu, ini yang sering saya lihat karena juga saya dulu jadi haddamnya yai juga. Ya, ketika kita ngikutin yai, ternyata yang namanya ngikutin kiai itu disalam oleh orang, si kiai disalami oleh orang, kita juga ikut dimuliakan, padahal kita bukan orang mulia kan, kita bukan orang mulia, tapi sama orang senama tangga itu kita juga ikut dimuliakan. Lah, kita kebenaran solehnya ya, itu yang sering kali seperti itu memang. Nah, paling tidak ya ini ketika kita berteman dengan orang yang baik, insya Allah semoga kita ketularan baiknya. Ketika kita berteman dengan orang yang buruk, na'udzubillah, semoga kita betul-betul dijaga, kita tidak terketularan begitu. Oke. Nah, bisa langsung yang keenam, dan inti dari segalanya itu adalah doa. Inti dari segalanya atau semuanya itu adalah doa. Ya, doa yang paling penting. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu pedangnya orang yang beriman. Ya, doa itu pedangnya orang yang beriman. Ngapunten ayah bunda, kalau memang sempat untuk bangun malam, bangun. Kalau sempat untuk bangun malam, bangun. Kenapa? Disitulah Allah membuka pintu rahmat seluas-luasnya. Ya. Minta kepada Allah, ya Allah berikan, jadikan anak kami, jadikan anak turun kami jadi anak yang soleh.
Jadikan anak kami anak yang soleh solehah. Minta kepada Allah di waktu malam, mengadu kepada Allah ketika orang lain tidur. Panjenengan ketuk itu Allah. Insya Allah kalau kita lari mengejar Allah, ya kalau kita jalan berintir Allah, Allah lari mengejar kita. Kalau kita jalan mendekat dengan Allah, Allah justru akan lari mendekat dengan kita. Ya, lari justru mendekat, bukan menjauh, tapi akan lebih dekat lagi dengan kita. Lah, itulah monggo kalau memang dikuatkan betul-betul dikuatkan, ya kalau bisa bangun malam. Insya Allah di situ ketika kita banyak bangun malam, kita ngadu kepada Allah. Kalau anak kita misal ada yang kurang apa, ngadu kepada Allah, jangan ngadu kepada orang. Kejelekan anak kita diceritain, keburukan anak kita diceritain. Lah itu yang nggak boleh. Bahkan ngapunten Bu, ini karena kaitannya dengan doa. Bu, jangan terlalu mudah untuk mengeluarkan kata-kata yang kurang baik kepada anak. Anak melakukan kesalahan dikit langsung warek itu cek bodoh itu. Lah itu doa, Bu. Misal anak itu gak tahu ngerjakan, misal dikasih soal atau dikasih PR oleh gurunya, ternyata anak itu gak tahu, ibu sing ngajari ngadu mangkel, wah itu cek dinding itu, lah itu doa, bisa jadi Allah kabulkan, tambah gendeng temenan, tambah bodoh beneran nanti jadinya. Jadi jangan sampai ya, ibu terutama terlalu mudah mengeluarkan kata-kata yang kurang baik kepada anak. Takutnya apa? Bisa jadi itu doa itu Allah istijabah. Bisa jadi Allah istijabah doa itu. Ya. Nah, oleh karena itu ya, terutama si ibu, karena ini kemuliaan ibu ya, yang tidak ada di laki-laki, ibu yang paling mulia. Kenapa? Maka dari itu ya, 3 yang kemuliaan yang ibu utamakan ini, yang tidak ada di laki-laki. Betul-betul ini makanya saya yang sampai saat ini itu ya Allah, betul 3 kemuliaan seorang ibu yang tidak dimiliki laki-laki. Makanya ketika ada seorang yang mengadu kepada Rasulullah, siapa yang harus saya pertama kali ibu, siapa yang kedua Rasulullah ibu, siapa yang ketiga Rasulullah ibu, yang keempat baru bapak kiri ibu, bapak kiri. Sing ketelu iki miliknya ibu, ketemuan ini miliknya ibu. Maka dari itu ibu itu khususnya si ibu, Bu, lek ngadu ning Allah, lek pengen anake dadi apik ngadu ning Allah, lek pengen dadi anak sing sukses ngadu kepada Allah, lek pengen dadi anak sing saleh salehah ngadu ning Allah. Jangan ngadu ke suaminya. Jangan ngadu kepada temannya. Ngadu langsung kepada yang miliki semuanya. Yang miliki itu anak itu adalah Allah. Kita cuma dikasih amanah. Yang miliki semuanya adalah Allah, ngadu yang memiliki ya. Nah, terutama dalam apa? Dalam doa. Di waktu apa? Yang paling istijabah adalah ketika orang lain tidur kita bangun. Lah itu enak itu. Itu enak itu. Semoga memang kadang-kala sulit, tapi insya Allah kalau kita jalani dengan betul-betul ikhlas, paling tidak Allah memberikan kemudahan. Nih, salah satu doa yang memang sering Nabi Ibrahim ucapkan di sini adalah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ij'alni muqimas salati min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya, yang kelima itu, yang keenam sudah, yang terakhir sudah. Nah, ini yang terakhir, slide terakhir di situ. Nah, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ini doanya Nabi Ibrahim. Minta Nabi Ibrahim, bahkan Nabi Ibrahim minta kepada Allah lah ya. Seorang nabi lah saya jaluk, masa kita si manusia gak jaluk? Manusia kita itu siapa? Ini seorang nabi masih minta kepada Allah. Bahkan ini Nabi Ibrahim ini pencariannya, dia nyari jati dirinya sendiri. Dia mengenal Allah dari mana? Melihat sekitar. Sekitarnya itu mana? Bi'ah, lingkungannya. Ini Nabi Ibrahim juga jadi salah satu contoh panutan kita. Ini doanya Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ini yang paling penting. Ya Allah, jadikanlah aku muqimas sholat, orang yang senantiasa istiqomah atau cecep dalam melaksanakan sholat. Wa min dzurriyyati, dan keluargaku, katanya Nabi Ibrahim. Kita doa kepada Allah, ya Allah, habbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, kita doa semoga kita, terutama keluarga kita dan anak-anak kita. Takutnya anak kita baik, anak kita yang enggak baik, itu yang bahaya kan?
Nah, itu bahayanya di mana, Ustaz? Bahayanya itu kalau si ibu ayah ibu masuk surga, anaknya nuntut repot. Kenapa anaknya berbuat tak baik didiemin? Lah, nuntut bisa anak itu. Maka dari itu, gara-gara anak kita bisa dibawa ke surga, gara-gara anak juga kita bisa bawa ke neraka. Oke? Nah, karena itu kita betul-betul pahami dan jaga dengan baik. Kita semoga aja harapan kita semua amanah yang Allah berikan kepada kita, yakni yang berupa anak, betul-betul bisa kita menjaganya dengan baik dan bisa menjadi bekal kita semua untuk mengharap ridhonya Allah, terutama mengharap surganya Allah di akhirat di yaumil qiyamah. Harapan kita semua untuk anak-anak kita, tak lupa ya, yang paling penting adalah doa kita untuk anak kita, dan jadikan diri kita itu menjadi cermin untuk anak-anak kita, menjadi contoh untuk anak-anak kita. Itu mungkin sekedar yang bisa materi sharing ya, maupun ini hanyalah sharing bahwa kami juga masih punya anak, masih hanyalah baru punya anak, tapi paling tidak bekal ilmu agama yang kami pelajari itu semoga aja menjadi bekal kami, khususnya bekal saya secara khusus untuk menjalani kehidupan ini hatta yaumil qiyamah, hatta jasa terpisah dari badan. Cuma sekedar itu yang bisa kami sampaikan. Semoga ya sedikitnya ini bisa menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz, materinya sangat bermanfaat sekali buat kami insya Allah. Dan yang paling berat kayaknya ini untuk yang anak mondok Ustadz. Kita sebagai ibu perlu menata hati lagi. Mungkin itu yang perlu kita kuatkan dan belajar lagi untuk menata hati kita sebagai ibu yang melepas anak-anaknya pergi ke pondok. Demikian Ayah Bunda, materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Tauhid. Mungkin ada pertanyaan dari Ayah Bunda. Monggo, di situ ada raise hand, ada raise hand, silakan ditekan bagi Ayah Bunda yang ingin bertanya. Untuk waktu tanya jawab ada setengah jam, kurang lebih 30 menit. Monggo Ayah Bunda yang ingin bertanya, silakan. Maaf, di situ ada 15 menit. 16 menit? 15. Oh, mohon maaf. Sekitar kurang lebih 15 menit untuk tanya jawab. Ada Ibu Fida Azarotu, monggo. Gantian itu ada Bunda Abuzar. Untuk pertanyaan dibatasi Ustadz, 3 pertanyaan Itu sementara itu kalau seandainya ada lebih nggak apa-apa. Oh gitu, berarti langsung 3 pertanyaan Ustadz. Betul apa-apa. Monggo Bu Fida Azarotul, Bunda Abuzar. Ada lagi? Saya dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya yang telah diberikan kepada saya. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, begini kondisi keadaan anak saya ini, kebetulan 2 tahun yang lalu ayahnya sudah dipanggil oleh Allah. Kemudian seminggu yang lalu sempat dia menanyakan, ayah ini di mana sekarang? Dia ini kangen sama ayah gitu. Nah, jawaban saya Ustadz yang membingungkan ini, saya hanya bisa menjawab ayah itu ada di alam barzah. Saya bilang begitu. Apakah tepat ya Ustadz jawaban saya untuk kepada anak saya yang seperti itu, atau saya sebagai ibunya, orang tua ini, jawaban yang paling tepat itu bagaimana? Dan dia selalu menanyakan ingin ketemu dengan ayahnya, tapi saya bilang ya nanti kita ketemu di akhirat kelak. Saya bilang seperti itu. Apakah itu jawaban saya yang tepat untuk anak saya, supaya anak itu tidak bertanya-tanya terus. Jawaban apa yang seharusnya saya jawab gitu Ustadz? Terima kasih Ustadz, itu saja.
Terima kasih pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Kita Ustadz? langsung mau- Bisa langsung kita dijawab? langsung ya. Langsung Nggih, mau. nggih. Nggih, Bunda. Yang namanya kehilangan sosok pendamping, kehilangan sosok pemimpin, ya semua itu memang suatu beban bagi kehidupan ya, terutama dalam berkeluarga. Tapi tak lain dan tak bukan Bunda. Ya semoga aja memang apa yang Bunda sampaikan itu kepada si anak memang sebagian besar benar. Pemahaman seperti itu kepada anak memang dibenarkan juga, karena yang tahu kondisi anak itu memang adalah Bunda, yang paling dekat dengan anak adalah Bunda. Cuma perlu diketahui Bunda, ada tambahan Bunda, ada tambahan sedikit. Ini Bunda, ingat ajarkan anak itu kenali Tuhan dan kenali Rasulnya. Contoh gini Bunda, nah mungkin kisah Rasulullah yang jadi tolak ukur kita utama Bunda. Nah yang namanya Rasulullah Nabi Muna, ayahnya juga dipanggil dulu oleh Allah. Ayahnya dipanggil dulu oleh Allah. Bahkan dipanggilnya ketika anaknya itu ketika Rasulullah masih dalam kandungan. Nah, itu diajarkan akhlak-akhlak Rasulullah, pengalaman atau kehidupan Rasulullah itu mungkin tularkan juga kepada si anak. Ya, mungkin secara sekilas pendekatan si Bunda kepada anak yang memang dengan yang menjawab seperti itu juga bisa juga baik. Memang kasih sayang ibu ini double, panjenengan sudah double selaku sebagai ayah juga sebagai ibu. Ya. Nah, paling tidak panjenengan juga bagian ya setidaknya juga merasakan kehidupan Rasulullah. Mengalami anak itu mengalami kehidupan Rasulullah, bahkan si anak ngapunten Bunda nggih, Rasulullah adalah abal yatim, bapaknya para yatim. Jadi jangan pernah merasa rendah. Ya, karena apa? Yang namanya bapaknya anak panjenengan juga Rasulullah Bunda. Rasulullah adalah abal yatim. Ya, ajarkan kepadanya, ayahnya kamu juga adalah Rasulullah. Ayahnya kamu itu adalah juga Rasulullah. Tanamkan seperti itu. Tanamkan seperti itu bahwa Rasulullah Nabi Muhammad juga seperti itu. Nah, bisa apa? Dipanggil dulu oleh Allah. Di mana panggilnya? Lah, itu nanti di perlahan-lahan ditanamkan seperti itu. Oke. Kenapa? Ya paling tidak sikap seperti itu, kasih sayang orang tua dengan mengajarkan dengan pendekatan yang berbeda kepada si anak memang jadi salah satu kunci Bunda. Ya mungkin untuk anak kecil tidak bisa langsung paham Bunda. Ya, yang namanya anak kecil tidak bisa langsung paham, tapi setidaknya kita berharap bahwa ya apa yang telah menimpa panjenengan seenggaknya juga ya bisa jadi tawasul atau wasilah mendekatkan diri kepada Allah. Dan tak lupa juga semoga ya dengan panjenengan ya istilahnya pendekatan yang baik kepada anak, paling tidak anak juga akan lebih sayang panjenengan, anak jadi lebih dekat dengan panjenengan, anak lebih mudah untuk dikasih nasihat oleh panjenengan. Semoga memang tidak semudah itu Bunda. Memang kadang-kala omongan itu tidak semudah apa yang terjadi pada realitasnya memang tidak seperti itu. Tapi tidak lupa Bunda, doa kunci utama Bunda, doanya panjenengan yang paling utama Bunda. Oke, itu dah. Selain panjenengan juga berusaha mendekatkan diri kepada si anak dengan menjelaskan kondisi secara nyata, kondisi sebenarnya. Insya Allah disertai dengan doa, Allah berikan kemudahan, Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Itu Bunda, ngapunten sedikit itu yang bisa kami jawab mungkin. Ngapunten semoga saja setidaknya sedikit memberikan bantuan untuk ngapunten. Oke, mata. Oke. Ya, terima kasih. Sudah cukup ya Bunda? Sudah ini nggih? Untuk pertanyaan terima kasih Ustadz Tauhid. Untuk pertanyaan berikutnya ini ada Bu Vera, tapi sebelumnya Bunda Abu Zar dulu nggih. Monggo Bunda, mic-nya dinyalakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya banyak Bunda, tapi saya sederhanakan aja jadi 2 pertanyaan insya Allah. Yang pertama, bagaimana apabila orang tua tidak memiliki kesepahaman dalam hal kontrol penggunaan HP pada anak? Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai tanggung jawab dan amanah. Berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud
Dawud, itu tadi kan memerintahkan anak untuk mulai sholat dan memisahkan tempat tidurnya. Itu untuk memisahkan tempat tidurnya itu mulai usia berapa, dan bagaimana jika kita sebagai orang tua menghadapi kendala, misalkan anaknya itu mulai kita perkenalkan untuk dipisah ranjang, yang tadinya masih sama kita, kemudian kita pisahkan ranjang, tapi anaknya itu masih takut, gitu. Gimana caranya kita memberikan pengertian kepada anak bahwa ini adalah tuntunannya agama, gitu. Terima kasih. Ya, langsung Ibu. Yang kontrol HP yang berbeda ini antara ayah bunda atau ayah bunda dan anak? Ayah dan bunda. Ayah dan bunda, itu ya. Persamaan persepsi yang harus dibangun memang bunda, ya. Yang buat anak berdua, ya, kan buat anak berdua, gitu. Masa untuk anak tidak bisa saling kompromi berdua? Ini kan yang repot. Yang otomatis anaknya ayah dan bunda, bukan cuma anaknya bunda saja, atau bukan anaknya ayah saja, tapi anaknya dua-duanya. Lah ini kalau kita sama-sama berpikir ke depan untuk anak yang jadi lebih baik, ingat dulu konsekuensinya. Memang HP itu bisa menjadi bumerang. HP itu bisa jadi bumerang, bisa jadi mengarah kepada kebaikan, bisa jadi mengarah kepada keburukan kalau tidak ada kontrol di dalamnya. Ya, sekarang gini. Ayah dan bunda pastinya dari segi dampak negatif dan positifnya kan pasti sudah memahami. Mungkin dari keduanya ini nanti saling sharing. Ya, misal si ayah, samakan dulu pendapatnya, samakan dulu keinginannya. Tujuannya untuk apa sih? Sama-sama tujuannya untuk anak. Nah, kalau tujuannya untuk anak, silahkan berdua nih. Ayah dan bunda otomatis kan saling mikir. Lah, mungkin si ayah nggak apa-apa dipegangin HP daripada repot, kalau nangis kan gimana, mesti pegangin HP. Kadang-kadang ada orang tua yang seperti itu ada. Ada orang suatu seperti itu agar tidak repot-repot, jekelin HP, gagal kayak mainan. Ada kalanya seperti itu, tapi tidak memikir. Bukan ada, tapi banyak. Banyak, mungkin banyak sekali. Ya memang sebagian orang tua kalau mengentengkan, Bu ngapunten, salah satu ingin merusak akidah Islam adalah dengan melalui gadget itu. Salah satu alternatif termudah merusak generasi Islam adalah dengan gadget atau dengan HP. Padahal kan kita tahu syubbanul ad wa rijalul qad. Syubbanul ad wa rijalul qad. Pemuda masa kini, anak-anak masa kini akan menjadi pemimpin masa depan. Nah, kalau seandainya anak-anak masa kini sudah dijejeli dengan barang-barang yang seperti itu, yang mungkin dampak-dampak negatifnya yang telah muncul sekarang, bagaimana masa depannya? Masa depannya bisa jadi negara kita, negara yang seperti ini, bisa jadi moralnya yang berkurang. Ngapunten sangat kalau lihat kondisi saat ini, memang dua-duanya antara HP ayah bunda itu memang harus betul-betul saling kompromi terlebih dahulu. Ya, apalagi dua-duanya kerja bunda, apalagi dua-duanya kerja, ngapunten. Kalau seandainya yang kerja salah satu, enak bunda. Misal bunda yang ada di rumah, enak. Kenapa? Madrasatul ula al-um. Ya, sekolah yang pertama adalah ibu, bukan ayah. Madrasatul ula al-um. Sekolah pertama itu adalah ibu. Sekolah pertama itu adalah ibu. Kalau ibu sudah mendidik dengan baik sejak kecil, mulai dari sejak dalam kandungan, itu ibu lah yang mendidik, bukan ayah. Ayah cuma nyumbang kok ayah itu. Nah, ibu ini yang mendidik. Ini ibu. Lah, sejak dalam kandungan ini ibu. Kalau didikan ibu dalam kandungan, insya Allah sudah baik. Dalam artian ya bisa dengan baca atau apa. Nah sekarang kalau udah keluar, udah masalah, sudah lebih dewasa lagi, ini masalah gadget, masalah HP. Lah ini betul-betul harus kompromi dua-duanya, harus diskusi, harus musyawarah dua-duanya. Tidak saling mengedepankan emosi, tidak saling mengedepankan egoisme semata, tidak. Ya, ini betul-betul duduk bersama, dipikir bersama baik-baik apa dampak negatif positifnya HP-nya untuk anak. Kalau anak sudah lebih, mungkin anak kecil masih kesulitan dipahamkan lebih baik. Tapi ketika anak sudah punya pemikiran sendiri, duduk bersama dengan anak. Batasi, bahkan sekarang kan sudah ada yang namanya batasan-batasan anak usia berapa tahun, cuma maksimal melihat HP itu tidak lebih dari 2 jam. Kan sudah ada batasan-batasannya dalam melihat HP. Nah, kenapa demikian? Paling tidak anak biar tidak terlalu terpengaruh dengan HP. Alternatifnya bagaimana? Alternatif utamanya mungkin kasih permainan-permainan.
ya, yang betul-betul mengarah kebaikan. Kan sudah banyak sekarang permainan yang mengarah, misal yang mengasah otak, ya beli aja alat mainan untuk mengurangi mereka dapat HP-nya, mengurangi main HP. Ya, beli aja alat-alat mainan yang memang mengurangi aktivitas mereka di depan kamera atau di depan HP. Untuk anak, kalau seandainya anak masih tetap dibiasakan pegang HP sampai usia SD TK malah tambah parah. Itu yang bahayanya di situ. Jadi memang yang pertama untuk ayah bunda saling toleransi atau duduk bareng bersama. Kebaikan dan keburukan HP itu apa, diskusikan, cari solusi bersama bunda, cari solusi bersama. Kadang-kala bunda antara mungkin putra panjenengan dengan putra saya dengan putra bunda-bunda yang lain pasti beda caranya, teknisnya pasti berbeda. Ya, pasti berbeda nih. Mungkin dari segi pekerjaannya, mungkin dari segi ayah bunda bekerja dua-duanya, yang ditinggal adalah mungkin sama pembantunya, beda nanti penanganan bunda. Di situ pasti beda. Mungkin ketika masih kecil enak, tapi ketika dia sudah SD kelas 6, dia bersama pembantunya bisa saja sudah hilang di situ. Bisa saja sudah hilang, sudah beda lagi penanganannya. Ini yang memang perlu diperhatikan. Tidak mudah. Ya, tidak mudah untuk mendidik anak. Tidak mudah. Kenapa? Setan nggak kelem bunda, ya anak yang jadi anak soleh semua bunda. Setan nggak mau kalau anak-anak kita jadi anak soleh semua. Setan itu mengarahkan kepada yang keburukan. Kita berharap anak kita jadi baik, tapi yang namanya setan nggak kelem bunda. Oleh karena itu memang tantangan kita untuk menjadi orang tua yang baik adalah betul-betul dua-duanya saling kerjasama, dua-duanya harus saling kerjasama, tidak sendirian. Bahkan Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah juga kerjasama bunda, menelurkan dengan anak-anak yang solehah seperti Fatimah Az-Zahra, Nah itu juga bagian dari, bahkan yang namanya Sayyidina Ali dan Fatimah bibit-bibitnya yang keluar Sayyidina Hasan dan Husain juga sangat mulia bunda, karena didikan ayah dan bundanya. Oleh karena itu, karena di sini ayah bunda yang berperan penting untuk anak, kompromi yang baik untuk anak. Kalau masalah gadget, silahkan duduk bersama untuk anak. Misal si bunda berpendapat kalau gadget itu nggak baik, si ayah berpendapat baik kok gadget itu, silahkan anak begitu. Lah di sini duduk bareng, cari kebaikannya apa menurut ayah, catat. Keburukannya apa menurut bunda, catat. Lah terus cari. Kalau keduanya titik temunya sudah ada, baru ayah bunda cari solusinya. Karena harus cari dulu bunda, harus cari dulu berduanya, harus temukan dulu satu kunci jawaban ini ya untuk ayah bunda ini harus satu persepsi yang sama. Kalau masih beda pendapat itu masih sulit bunda. Cari satu persepsi yang sama untuk anak, karena ini sama-sama tujuannya untuk anak agar jadi baik. Duduk bersama, cari bersama ya, cari bersama masalahnya, kunci masalahnya, baru temukan bersama solusinya. Oke, niku insya Allah ketika dua-duanya saling duduk bersama yang baik, cari solusi yang bersama baik, insya Allah akan ada jalan yang baik. Kenapa bunda? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban atau masalah sesuai dengan kemampuannya bunda, sesuai dengan kemampuannya bunda. Sesuai dengan kemampuannya bunda. Kalau yakinlah bunda bahwa Allah itu tidak akan memberatkan, tidak akan memberikan musibah yang orang itu tidak mampu melaksanakan. Pasti akan ada solusi yang terbaik. Inna ma'al usri yusra. Insya Allah seperti itu bunda. Terkait HP nggih. Yang kedua niku terkait dipisahkan jangan nggih, pisahan jangan. Memang bunda batasan-batasan usia itu paling tidak nggih. Untuk usia mungkin target usia kan kalau 7 tahun itu kan untuk anak perintah sholat saja. Kalau perintah mukul kan usia 10 tahun. Kadang-kala bunda anak usia bayi sudah dipisahkan ranjangnya bunda. Terutama yang kaya-kaya kan biasanya ada ranjang utama ya, baru lahir sudah dipisah ranjang nih. Lah memang itu bukan pisah ranjang dalam artian dipisahkan dari awal kita kan, tapi tetap halal untuk menyusui pasti itu sama bunda. Cuma di sini bunda pisah ranjang itu dalam artian memang usia memang tidak ada ketentuan, tapi paling tidak kebiasaan seperti itu. Kebiasaan seperti itu ya, kebiasaan baik seperti itu hanya untuk membiasakan anak kita ya, membiasakan anak kita agar tidak muncul sesuatu yang tidak baik ya. Itu yang pertama. Yang kedua bunda, kalau anak itu misal Ustaz, kalau anak itu kan biasanya nggak suka kalau dipisah ranjangkan Ustaz. Memang pertama bunda yang untuk melatih bi'ah hasanah, kebaikan yang melatih
istilahnya kebiasaan yang baik, melatih kebiasaan yang baik tidak semudah kita membalik telapak tangan, Bunda. Memang tidak semudah kita membalik telapak tangan. Bahkan ngapunten nggih, anak yang menyusu pun, nggak langsung dipisahkan, Bunda nggih. Anak yang disapih pun, ya Pak, menyusu yang disapih itu nggak langsung dipisah, Bunda. Tapi ada tahapan-tahapannya. Tapi kalau sudah enak disapinya, insya Allah sudah enak. Kedepannya bahkan tidak menyusu. Sama, Bunda, ketika anak itu sudah terbiasa tidur sendiri, insya Allah kedepannya juga terbiasa. Tapi memang untuk tahap-tahap awal memang seperti itu, Bunda. Perlu kebiasaan dulu, perlu pembiasaan dulu. Mungkin ya paling tidak seminggu, 2 minggu, 3 minggu, bisa jadi sampai sebulan 2 bulan, Bunda, bisa jadi seperti itu. Tapi kalau sudah terbiasa, insya Allah sambil kita juga kasih pengertian, Bunda, selain kita juga tindakan, kita juga kasih pengertian kepada si anak, ya. Selain juga kita langsung actionnya, misah ranjangnya, kita juga kasih pengertian kepada si anak. Insya Allah paling tidak ya kita sambil memberikan pemahaman kepada anak, dan setiap hari kita tidak berhenti-hentinya untuk memberikan pemahaman kepada si anak, ya paling tidak semoga anak itu bisa sadar juga. Insya Allah sadar, Bunda. Insya Allah kebiasaan yang baik yang kita lakukan, yang istiqomah kita lakukan, paling tidak akan keluar jalan yang baik, insya Allah. Bunda, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ampun jika ada kekurangan. Oke, terima kasih Ustadz. Sama-sama, Bunda. Monggo, Ustadz. Terima kasih Ustadz. Untuk pertanyaan ketiga ada Bu Vera, monggo Bu Vera. Tanya ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini ilmu yang sangat menarik sekali, dan dari beberapa poin ini Bapak, saya ngambil di poin 5, yaitu teman dan lingkungan yang baik berpengaruh juga terhadap karakter anak. Bagaimana cara kita membentengi anak kita sendiri untuk berteman dengan teman yang baik, sedangkan mereka butuh sosialisasi. Dan salah satu yang membuat saya membuat saya ada rasa takut sendiri ketika saya yang ada di perkampungan yang notabene lebih banyak anak-anak yang seumuran anak saya itu, terkadang mereka tuh ketika komunikasi berbicara begitu, mereka tuh sukanya yang kadang ngomong yang kasar, ada ataupun ngomong yang tidak baik. Nah, justru anak saya pulang ke rumah dan bilang, "Ma, tadi si A ngomong yang tidak baik seperti ini." Seperti itu. Nah, sedangkan saya juga selalu memberi kepahaman kepada anak saya bahwa kalau seandainya ada teman yang seperti itu, ketika kakak bermain, kasih tahu, tidak ngomong yang baik, jadi ngomongnya harus sopan. Sama dengan teman-teman yang lain, kalau misalnya ada anak ketika ngomong seperti itu, saya selalu berusaha untuk memberi pemahaman, begitu Bapak. Dan kesulitan saya di sini karena memang faktor saya ada di perkampungan, nah seperti itu. Jadi yang saya tanyakan, bagaimana sih caranya membentengi anak agar tidak mengikuti apa yang menjadi omong-omongan yang tidak baik. Nah, seperti itu Bapak. Sedangkan mereka butuh sosialisasi, butuh berteman, begitu. Terima kasih. Monggo Pak Ustadz. Alhamdulillah. Kayaknya ini tidak hanya Bunda. Rata-rata Bunda, rata-rata semuanya yang memang berada di daerah. Tidak hanya perkotaan, Bunda, nggak hanya pedesaan. Tapi perkotaan yang memang di situ banyak anak yang bermain atau teman bermain, bahkan di TK pun bisa jadi, Bunda, bahkan di SD pun bisa jadi, Bunda. Oke. Memang tidak hanya di tempat-tempat perkampungan secara lengkap, apalagi mungkin saat ini yang terpengaruh karena memang perkampungan, karena memang anak-anak full aktivitasnya di rumah. Nah, sekarang gini, ya memang sepengetahuan, karena kami juga tinggal di desa, karena tidak semua anak itu memperoleh
pendidikan yang baik. Tidak semua anak, okay. Mungkin keluarga, sebagian keluarga kita dalam artian keluarga kita betul karena kita orang yang paham dengan agama atau berpendidikan, kita tanamkan dalam diri anak kita sudah yang baik. Alhamdulillah, mungkin Bunda sebagai sekolah pertama untuk anak sudah membentengi anak, sekelas sudah ada benteng, ada bekal untuk anak untuk menyaring mana yang baik dan mana yang tidak. Di situ sudah menjadi bekal utama Bunda. Bahkan anak yang menyampaikan kepada Bunda terkait kata-kata ya, bahwa Bunda kalau ada anak temannya kata seperti ini, itu berarti anak itu sudah dibekali yang baik. Kadang-kadang anak justru malah meniru Bunda. Kadang-kadang ada anak yang sudah meniru, bahkan langsung meniru apa yang dikatakan temannya, langsung meniru. Banyak sekali itu Bunda. Makanya di sini adalah keluarga jadi tolak ukur utama Bunda. Bi'ah pertama adalah keluarga. Lingkungan pertama yang harus dibentengi agama itu adalah keluarga. Kalau lingkungan nggak ada jaminan Bunda. Lingkungan nggak ada jaminan bahwa itu semuanya baik, tidak ada jaminan semuanya baik. Nah, kalau tidak ada jaminan semuanya baik, berarti yang harus dana dulu yang didahulukan adalah di keluarga dulu yang diutamakan. Kalau kita sudah menanamkan sejak kecil paling tidak kebiasaan yang baik sudah kita tanamkan, pengetahuan agama yang baik sudah kita tanamkan. Lah, seenggak-enggaknya ketika dia sudah keluar, sudah berada di lingkungan luar, mereka ada yang ngomong nggak baik, berarti menyampaikan ke kita. Lah, itu juga berarti alhamdulillah sekilas apa yang kita tanamkan ke anak berarti sudah membekas. Seenggak-enggaknya anak berarti sudah paham, Bunda tadi ada anak yang berkata kasar, berkata kotor, berkata yang kurang baik. Lah, ketika disampaikan ke panjenengan, lah di situ berarti ada ilmu nanti yang bisa panjenengan sampaikan kepada anak. Seenggaknya berarti anak, oh itu berarti kan kurang sopan kan ya, berarti itu tidak pantas untuk dibacakan. Itu berarti sudah bagus, alternatif yang baik sudah Bunda. Karena nggak ada jaminan Bunda, lingkungan itu baik semua, nggak ada jaminan. Bahkan ketika Rasulullah turun pun lingkungannya kurang baik kan Bunda. Ketika Rasulullah turun, ketika Rasulullah baru lahir, lingkungannya kurang baik. Bahkan Rasulullah ketika usianya masih muda-muda, itu lingkungannya juga kurang baik. Apa kok bisa kurang baik? Lah, yang namanya Homer minum bebas. Yang namanya pertarungan di zaman Rasul, di zamannya sebelum Rasulullah diangkat jadi Rasul, bebas. Namanya ketika punya anak bayi perempuan langsung dimakamkan hidup-hidup, bebas. Rasulullah apakah bisa langsung merubahnya? Tidak kan? Nggak langsung merubah. Tapi apa? Rasulullah dari berangkat dirinya sendiri, dari keluarga terlebih dahulu. Rasulullah nggak langsung menyebarkan semuanya Bunda. Tidak. Tapi apa yang disebarkan? Dari keluarga terdekat terlebih dahulu. Nah maka dari itu ini contohnya langsung Rasulullah. Nggak bisa langsung kita mempengaruhi orang luar. Nggak bisa kita langsung membuat perubahan yang besar di luar. Tapi apa? Rasulullah mencoba di keluarganya terlebih dahulu. Sama keluarga kalau kita kuatkan imannya terlebih dahulu, keluarga kalau kita tingkatkan keimanannya atau takwanya terlebih dahulu, pengetahuan pemahaman tentang agama terlebih dahulu, insya Allah ketika mereka sudah keluar, setidak-tidaknya anak sudah paham mana yang baik dan mana yang tidak. Nah, itu kuncinya Bunda. Ya alhamdulillah karena Madrasatul Ula adalah ibu lebih dekat kepada anak, insya Allah ibu jauh lebih cepat, jauh lebih banyak pengaruh karakternya anak, jauh dari ibu. Nah, oleh karena itu, alhamdulillah kalau ada anak yang sangat dekat dengan ibunya, sangat baik sekali Bunda. Kenapa? Karena untuk menanamkan agama, pemahaman agama, insya Allah jauh lebih. Itu Bunda Vera, apunten cuma itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kekurangan, apunten sangat. Ya Bapak, terima kasih Baik, terima kasih Ustadz dan Ayah Bunda. Karena waktunya sudah kurang 10 menit lagi, nggih. Mungkin jika ada pertanyaan lain bisa di chat ya. Apa ada pertanyaan lagi Ayah Bunda? Kalau enggak ada saya bacakan rangkumannya dulu nggih Ustadz sebelum ditutup nggih. Dari uraian materi yang
Ustadz Tauhid sampaikan tadi, ada beberapa yang perlu saya garis bawahi di sini, yaitu ada 6 cara mendidik anak ala Rasulullah, yaitu 1 dengan mengenalkan Allah atau akidahnya, nggih. Kemudian yang kedua dengan pendidikan agama dan akhlak. Yang ketiga tanggung jawab dan amanah. Yang keempat kasih sayang. Yang kelima teman dan lingkungan yang baik. Dan yang terakhir adalah doa. Itu yang utama dari yang paling utama tadi, nggih Ustadz. Baik Ayah Bunda, sebelum kita tutup parenting kita pada hari ini, sudi kiranya Ustadz Tauhid untuk membacakan doa penutup terlebih dahulu, nggih, sebelum kembali ke pembawa acara. Ya, monggo Pak Ustadz. Sejenak kita berharap, nggih, ya untuk bunda-bunda semuanya, terutama yang sudah berkeluarga lama, tak lain harapan kita semua untuk anak-anak kita, semoga anak-anak kita Allah takdirkan menjadi anak yang soleh-solehah. Allah takdirkan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah. Allah takdirkan keluarga kita semua, anak turun kita semua menjadi orang yang muttaqin, menjadi orang yang betul-betul berada di jalan akidah yang benar, berada di jalan sunnah nabinya. Ala hadhihi niyati salihah al-fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yakin amalika fi masjidika. Ya Rabbana rahimna wa bihamdika kalimah sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اجعلنا وتلاميذنا وذرياتنا ووالدينا من أهل الجنة وأهل الخير وأحبك وأحبك ولا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم سهل أمورنا وسهل أعمالنا وسهل حاجاتنا وحسن مقاصدنا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم إنا أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تسبق من دعوة ليس ليد لها. ربنا هب لنا من اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين الإسلام. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين الإسلام. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين الإسلام. اللهم ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا الجنة مع الأبرار نزل سلام يا رب العالمين. وصلى الله على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بشكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baik, terima kasih Ustadz Tauhid. Demikian Ayah Bunda serangkaian acara kita pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan atas keikutsertaan Ayah Bunda dalam parenting kali ini, dan terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ustadz Tauhid atas materi kali ini yang sangat luar biasa, yang insya Allah sangat bermanfaat buat kita semua. Untuk selanjutnya acara kami serahkan kepada pembawa acara, Bu Uut. Monggo. Terima kasih Bu Ati selaku moderator dan Bapak Tauhid selaku narasumber hari ini. Masya Allah, materi yang disampaikan oleh beliau sangat bermanfaat sekali, sangat menyentuh hati. Saya selaku pembawa acara atau pemandu beserta Ibu Guru selaku penyelenggara mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Tauhid yang telah mentransfer ilmunya kepada kita semua. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ayah Bunda yang telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan parenting hari ini.
Saya selaku wawancara mohon maaf apabila selama memandu acara dari awal sampai akhir ada yang ucapan maupun perbuatan yang saya sampaikan kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Siang hari ke tempat jahit Pak Qadir. Tak lupa membawa peniti. Terima kasih ayah bunda yang sudah hadir. Semoga ilmunya bermanfaat untuk sebuah hati. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, mohon untuk membuka kamera semua ya, karena ada sesi. Kamera bunda dinyalakan semua, diambil fotonya sama Bu Puspa. Monggo. Kameranya dinyalakan semua. Di layar ada 2 slide. Slide pertama masih banyak yang belum menyalakan kamera. Monggo dinyalakan ayah bunda. Ya. Videonya dinyalakan nggih bunda. 1, 2, 3. Persiapan untuk slide kedua, masih banyak yang kedua. Monggo ada bunda siapa ini? Arsya, bunda Gilang, A2, Safania, Givari, monggo dinyalakan videonya. 1, 2, 3. Terima kasih ayah bunda. Kali enggak Mas. Di karantin. Kali enggak Mas. Terima kasih ayah bunda. Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih ayah bunda. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih. Bagi yang 4 terima kasih Bu Uut. Matur nuwun nggih. Monggo. Semoga bermanfaat. Les satu-satu. Matur nuwun semua. Ayah bunda. Keluar Bu Guru. Nggih, monggo. Terima kasih ayah bunda. Bunda B5. Nggih, ayah bunda 1. Untuk yang Terima kasih Bu Bella, Bu Puspa di sini. Berarti yang bertahan ini mau ngobrol ini berarti. Ya, terima kasih Bunda. Yang perjalanan yang OTW hati-hati di jalan. Ditunggu. Ya, ditunggu kompaknya bulan depan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Qadir. Terima kasih. Yuk,